Halo Sobat Bawah Pohon dimanapun kalian berada, jika saya bertanya kepada kalian, apa yang benar-benar nyata di dunia ini? Well, kalian mungkin merasa ini pertanyaan yang sangat simple untuk dijawab. But the truth is, no. This is not a simple question that you might be able to find the answer. You might say, saya nyata, tetangga saya juga nyata, segelas kopi yang terletak di atas meja itu juga nyata. Atau, kalian mungkin juga bisa mengatakan, rumput tetangga ternyata lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Intinya, kalian mungkin mengatakan bahwa semua hal yang kita lihat, kita dengar, kita cium, dan kita sentuh, itu nyata. Selebihnya hanya berupa imajinasi dan memori kita. But, apakah benar seperti itu? Well, biarkan saya ilustrasikan fenomena ini dengan sebuah eksperimen pikiran yang dilakukan oleh Erwin Schrödinger, fisikawan hebat, pada tahun 1935. Dalam eksperimen ini, Schrödinger mengajak kita untuk membayangkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat seekor kucing, sebotol racun, dan bahan radioaktif. Jika bahan radioaktif di dalam kotak tersebut menjadi tidak stabil, maka akan menyebabkan botol yang berisi racun tersebut menjadi pecah. Dan apa yang akan terjadi? Well, seperti dugaan Anda, racun tersebut akan merenggut nyawa si kucing di dalam kotak. Benar-benar kucing yang sangat malang. Tapi jangan khawatir, ini benar-benar tidak nyata. Ini hanyalah hipotesis atau thought experiment yang dibangun oleh Erwin Schrödinger. Schrödinger pun mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kita tutup kotak tersebut rapat-rapat, maka apakah kucing di dalam kotak tersebut mati atau hidup? Well, sebagai pengamat yang berada di luar kotak, tentu kita tidak tahu sama sekali kejadian apa yang terjadi dalam kotak. Dalam artian, kita tidak tahu apakah botol dalam kotak tersebut pecah, yang kemudian menyebabkan kucing tersebut mati, atau malah sebaliknya, botol yang berisi racun tersebut tidak pecah, dan kucingnya masih tetap hidup. Dalam kasus ini, kita benar-benar tidak tahu sama sekali kejadian apa yang menimpa si kucing. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kucing tersebut mati atau hidup dengan cara membuka kotak tersebut dan melihatnya. Dan ketika kita membuka kotak tersebut, ternyata botolnya pecah, dan racunnya menyebar, kemudian menyebabkan kucingnya mati. Atau malah sebaliknya, botolnya tidak pecah, dan kucingnya masih tetap baik-baik saja. Namun, jika kita tidak pernah membuka kotaknya sama sekali dan malah pergi ngedet dengan pacar kita meninggalkan si kucing yang malang tersebut di dalam kotak, maka kata Schrödinger, kucing di dalam kotak tersebut berada dalam dua keadaan, yakni hidup sekaligus mati. Waduh, bentar, kucing hidup sekaligus mati. It doesn't make sense. Ini benar-benar di luar ekspektasi kita. Di realitas kita, kita tidak pernah menemukan kejadian di mana orang hidup sekaligus mati. Ya kan? Tidak masuk akal. Namun ternyata dalam dunia kuantum, tidak ada fenomena yang sifatnya deterministik. Yang ada hanyalah probabilistik. Jadi jika kita tidak pernah membuka kotaknya, maka peluang kucing tersebut mati ataupun hidup adalah setengah-setengah. Setengah mati dan setengah hidup. Salah satu peluang hidup atau matinya kucing hanya akan runtuh jika kita putuskan pulang dari ngedet dan bersama pacar kita membuka baju. Sorry. Membuka kotak maksudnya. Selama kita tidak pernah membuka kotak, maka kedua kemungkinan hidup atau matinya kucing akan tetap eksis dalam kotak. Jadi, itulah realitas kita. Kita hanya bisa mengatakan, ya, kucingnya hidup dengan cara membuka kotak tersebut dan memastikannya. Namun, jika kita tidak pernah membuka kotaknya, maka kucing tersebut berada dalam dua keadaan, yakni hidup sekaligus mati. So, izinkan saya bertanya sekali lagi, apa yang benar-benar nyata di dunia ini? Jawabannya, kita rehat. Oke, jawabannya adalah apapun yang kita putuskan, kitalah yang memilih realitas kita. Dan kita pula yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita buat. Sebab kita punya energi yang terus bervibrasi, yang mana akan menentukan dunia seperti apa yang bakal kita ciptakan. Jika kita memutuskan untuk marah, maka kita akan cenderung membuat lebih banyak skenario untuk mempertahankan kemarahan kita. Karena energi marah yang ada dalam tubuh kita akan menarik hal-hal di sekitar kita untuk bergetar selaras dengannya. Jadi artinya, apapun keputusan yang kita buat dalam menjalani hidup ini, energi di dalam tubuh kita mungkin akan terus bervibrasi untuk membuatnya menjadi nyata. So, sebelum mengambil keputusan, pikirkanlah dengan baik-baik. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. If you haven't subscribed to my channel yet, make sure to subscribe and hit the bell icon so that you can get instant notification for my new video upload. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan.